Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas materi vektor, melanjutkan pembahasan vektor yang kemarin, yaitu materi vektor di ruang dimensi 3. Matematika peminatan kelas 10. Langsung saja akan kita bahas, yaitu vektor di R3. R3 di sini menunjukkan ruang dimensi 3. Jadi kalau kita kemarin membahas R2, berarti kalau kita sekarang R3, maksudnya dimensinya ada 3 gitu ya. Vektor di R3 adalah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai 3 komponen, yaitu X, Y, dan Z. Nah, sekarang kita akan memulai dengan memahami sistem koordinat dimensi 3. Nah, perhatikan di sini, kalau kita kemarin dimensi 2, kita hanya punya jadi dimensi 2 itu artinya bidang begitu ya. Kalau bidang kita hanya punya X dan Y. Tetapi kalau dimensi 3 ini ada X, ada Y, ada Z. Jadi seperti kalau kita dalam suatu ruangan. Sehingga di sini sistem koordinatnya di sini ada bahwa sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ini adalah dalam suatu ruangan. Ketiga sumbu ini saling tegak lurus gitu ya. Kalau misalnya kita berada di suatu ruangan, kita itu kayak di pojokan begitu ya. Jadi sumbu X yang ke sini, kalau kita gambarnya di bidang, sumbu X yang arah sini adalah sumbu X positif. Kemudian dari sini ke arah ke sana, ke arah samping sana, ini sumbu X negatif. Kemudian yang ke arah sini, sumbu Y positif, diberi tanda sumbu Y positif. Nanti untuk penggunaannya biasanya tidak kita beri simbol positif, tapi kita tahu bahwa yang ke arah kanan berarti positif, kemudian yang ke arah sini berarti Y-nya adalah negatif. Kemudian untuk sumbu Z, nah sumbu Z-nya ini, karena sumbu Z adalah yang ke atas, berarti yang ke atas ini sumbu Z positif, kemudian yang ke bawah adalah sumbu Z negatif. Jadi dalam suatu sistem koordinat, kalau kita di dimensi 3, berarti nanti ada ini sumbu X positif, sumbu Y positif, kemudian sumbu Z positif, ini namanya di oktan 1, karena ini ada sistem koordinat ada 8 begitu ya. Nah, kalau kita di dimensi 2 kan ada kuadran 4, tapi ini 8. Nah, ini ada oktan 1, nanti semuanya positif, kemudian ini oktan 2, 3, 4, kemudian yang bawah itu 5, 6, 7, 8. Gitu ya. Nah, paham kan? Sekarang kita lanjutkan dengan, nah misalnya koordinat titik T di R3 adalah X, Y, Z. Nah, kita gambarkan kayak gini. Tadi di sini bahwa pusatnya di sini adalah titik O dengan koordinat 0,0,0. Kemudian di sini suatu titik T misalnya dengan koordinat X, Y, Z, maka OP. Perhatikan di sini titik OP. Kita kemarin membahas tentang vektor satuan ya. Jadi yang kita bahas di sini hampir sama dengan yang kita bahas di R2 atau di dimensi 2. Kemarin kita pakainya XY, yaitu vektor satuan searah sumbu X, itu namanya I. Vektor satuan searah sumbu Y namanya J. Vektor satuan searah sumbu Z namanya K. Sehingga suatu titik XYZ, kita lihat OP nanti kita kaitannya dengan vektor posisi adalah XI, kemudian OQ ini adalah vektor searah sumbu Y, yaitu YJ, kemudian OS adalah ZK. Itu ya, itu untuk sistem koordinat. Nah, perhatikan di sini kita akan membahas vektor untuk pemahaman berikutnya, yaitu bahwa pada penjumlahan vektor yang sudah kita bahas di R2,
ini pun berlaku juga di R3. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa OP, nah vektor OP tadi di sini ditambah OKI di sini maksudnya nanti maksudnya ini ya yang Y. Jadi OP ditambah PR pada operasi penjumlahan vektor hasilnya kan OR gitu ya. OP ditambah PR sama dengan OR pada operasi penjumlahan dua buah vektor. Atau OP lah PR, berarti kan PR ini sejajar dengan OKI ya. Karena vektor, maka kita boleh menuliskan juga bahwa PR ini juga sama dengan OKI. Nah, sehingga bisa ditulis OP ditambah OKI sama dengan OR. Nah, kemudian OR. Nah, OR ini lagi, tadi kan kita dapat OR vektor yang ke sini ditambah RT. Nah, ke atas kita akan mendapatkan yaitu suatu vektor OT atau OP. Ini OP. Nah, maksudnya gini, OR ini ya toh, OR ini seperti pada persamaan di atas kan sama dengan OP ditambah OKI. Kemudian RT ini yang ke atas ini sama saja vektor OS. Sehingga kita bisa menuliskan OP ditambah OKI ditambah OS sama dengan OT, gitu ya. Jadi OT adalah, nah ini bisa kita tarik kesimpulan, OT itu adalah vektor posisi di titik T, bisa kita sebutkan adalah XI ditambah YJ ditambah ZK. Atau OT adalah vektor posisi di titik T, OT atau biasanya T kecil sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK. Demikian ya, ini untuk sistem koordinat di R3. Nah, kita lihat untuk contohnya. Nah, bagaimana kita melukis suatu titik di ruang dimensi 3? Sebagai contoh, lukislah koordinat titik P dengan koordinat min 4, 2, min 6 dan titik Q min 4, min 5, min 6. Oke, kita lihat coba ini. Nah, untuk gambar yang pertama yang titik P ini ya, titik P ini di sini min 4 berarti X. Nah, min 4 kamu lihat di sumbu X positif kan di sebelah sini. Berarti yang kesananya adalah negatif. Berarti min 4 menunjukkan satuannya min 4 nih, satuannya ke sini. Kemudian 2. Nah, 2 di sumbu Y kan, berarti arahnya 2 di sini. Nah, 2 di sini mendapatkan ini di dimensi 2-nya di sumbu X dan sumbu Y mendapatkan sebuah titik di sini. Kemudian di sini ada min 6. Min 6 itu adalah yang menunjukkan sumbu Z-nya. Karena ini min berarti arahnya negatif. Dari sini ke arah bawah sebanyak 6 satuan. Sehingga kita peroleh suatu titik P adalah min 4, 2, min 6. Nah, gambarnya di sebelah sini. Jadi suatu titik di dimensi 3 seperti dalam suatu ruangan. Itu ya, oke. Sekarang kita lanjutkan yang kedua yaitu titik Q dengan koordinat min 4, min 5, min 6. Min 4, nah perhatikan di sini. Di sini kita lihat untuk sumbu X-nya. Nah, sumbu X-nya ke sini ya, ini ke sini. Kemudian ini. Kemudian ini min 5. Nah, min 5-nya ke arah sini, min 5. Nah, kita boleh titik di sini. Kemudian ini min 6-nya ke sini. Nah, jadi di sini ya. Berarti tadi min 4-nya di sini, ini min 4 ke sini. Kemudian sumbu Y-nya min 5 bertemu di sini. Kemudian sumbu Z-nya min 6, dia turun sebanyak 6 satuan. Oke, gambarnya di sini. Paham ya, untuk menentukan titik atau menggambar suatu titik. Oke. Materi kita berikutnya adalah
menentukan vektor yang titik pangkalnya tidak di 0,0. Kalau tadi kita bahas tentang vektor posisi, sekarang bagaimana kita menentukan jika vektor itu pangkalnya tidak di 0,0. Perhatikan gambar berikut. Di sini kita lihat di sini bahwa ada sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z. Misalnya suatu vektor PQ. Nah, PQ-nya ini ya, PQ-nya di sini. Nah, coba kita lihat di sini untuk pemahamannya. Nah, apabila vektor PQ dengan titik P adalah X1, Y1, dan Z1, dan titik Q-nya adalah X2, Y2, Z2, serta P dan Q bukan di titik asal, maka menggunakan vektor posisi titik P yang diwakili oleh OP atau P kecil, gitu ya, dengan koordinat atau dalam bentuk vektor P adalah X1, Y1, Z1. Dan vektor posisi titik Q diwakili oleh OQ atau Q, ini vektor posisi Q, X2, Y2, Z2 ditentukan bahwa OQ sama dengan OP ditambah PQ. Nah, sehingga di sini kita bisa mendapatkan PQ-nya di sini, ya toh, tetap positif, kemudian yang pindah OP-nya pindah ke kiri. Nah, sehingga kita dapatkan ini jadi main. OQ adalah vektor posisi titik Q, maka disebut Q kecil dikurangi P kecil. Oke. Vektor Q-nya adalah X2, Y2, Z2. Vektor P-nya adalah X1, Y1, Z1. Ini kita bisa mengurangkan dua buah vektor seperti di R2 juga, karena ini di R3 ya kita tinggal nambah X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk vektor satuan sumbu X, Y, Z adalah pakai I, J, K. Demikian ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah diketahui titik P 45,6 dan titik Q-nya adalah 2 min 1, 2. Jika vektor PQ dinamai R, maka tentukan vektor R. Nah, pada pembahasan kita di depan bahwa vektor R adalah ini PQ, berarti OQ min OP atau Q min P. Tinggal masukkan aja koordinatnya ini dalam bentuk komponen. Vektor P-nya juga dalam bentuk komponen, tinggal dikurangi 2 min 4, min 1, min 5, 2 min 6, sehingga hasilnya ini kalau bentuk komponen, kalau ini adalah bentuk yang IJK atau disesuaikan dengan vektor satuan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, sekarang kita bahas tentang vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya satu satuan. Ini sudah kita bahas di vektor satuan di R2, tetapi kita ulang lagi biar lebih jelas karena ini di R3. Nah, vektor satuan searah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z berturut-turut adalah IJK. Ya, seperti sudah kita bahas tadi, ini untuk bentuk komponennya yaitu bahwa vektor I adalah 1, 0, 0. Nah, karena ini searah sumbu X, yang J adalah searah sumbu Y, yang K adalah searah sumbu Z. Oke, ini vektor satuan. Kita lanjutkan adalah, nah, kalau tadi kita jelas di sumbu X, Y, Z, sekarang vektor satuan untuk sembarang vektor A dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K adalah, nah, ini kita punya rumus. Vektor satuan untuk vektor A adalah vektor A dibagi dengan panjang A, gitu ya. Ini hampir sama dengan vektor di R2, sehingga kita jadikan ini panjangnya seperti kita bahas kemarin adalah A1I ditambah A2J ditambah A3K per ini untuk panjang rumusnya kayak gini. Oke, sebagai contoh, vektor satuan dari vektor A sama dengan I min 2J plus 2K adalah, coba kita jawab sesuai dengan rumusnya ya, bahwa vektor satuan vektor A sama dengan vektor A dibagi dengan panjang A. Oke, sudah kita bahas langsung.
vektor A-nya tinggal kita tulis lagi. Ini udah ya. Kemudian panjang A sama dengan, nah ini komponennya ini 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, tinggal kita hitung. Nah, hasilnya adalah itu ya, kita bisa dapatkan hasilnya ini. Ini adalah vektor satuan pada soal tadi. Oke, kita lihat di sini. Diketahui vektor A I plus XJ min 3K dan B-nya adalah X min YI min 2J min 3K. Nah, jika vektor A sama dengan vektor B, maka X plus Y-nya berapa? Nah, perhatikan di sini. Dua buah vektor sama ini ya, ini A, ini sama dengan B. Ini ada I, J, K. Ini ada I, J, K. Oke, kita lihat pembahasannya berikutnya adalah vektor A sama dengan vektor B. Nah, dari persamaan yang pertama tadi kita dapatkan 1 sama dengan X min Y ya. Ini kita dapatkan persamaan ini X-nya sama dengan min 2. Digantikan atau disubstitusikan ke 1 sama dengan min 2. Min Y berarti J-nya, Y-nya ini pindah ke sini sehingga min 1-nya jadi Y-nya min 3. Jadi pendapatannya X plus Y sama dengan min 5. Oke. Pada penjumlahan vektor ya, ini sudah pada penjumlahan vektor sama seperti di R2. Kalau A ditambah B sama dengan vektor C, maka nah kita tinggal nambahkan saja ya. Oke, kita sudah bisa seperti kemarin. Kita ambil contoh. Diketahui. Nah, oke. Diketahui vektor A dengan komponen 3 min 2P min 1, kemudian vektor B P 63, kemudian vektor C adalah min 5 4Q 2. Jika vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor C, berapakah P min Q? Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, tadi ini A tambah B, tadi udah ya kita dapatkan ini. Kita tinggal nambahkan, ini yang kita tambahkan biasa. Kita masuk pada persamaannya. Oke, persamaannya kita dapatkan ini 3 plus P sama dengan min 5, P-nya ini tinggal pindah min 8. Kemudian min 2P plus 6 sama dengan 4Q. Kita hitung di sini. Nah, kalau P-nya itu min 8, min dengan min kan jadinya plus ya. Nah, sehingga dapatkan 16 ditambah 6 sama dengan 4Q. Oke. Jadi kita dapatkan P-nya dapat sekian, Q-nya dapat sekian, P min Q. P-nya ini, min-nya ini. Oke, paham ya? Alhamdulillah, kita lanjutkan pada pengurangan vektor. Misalkan vektor A dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K dan vektor B sama dengan B1I ditambah B2J plus B3K. Kemudian jika vektor A min B sama dengan C, maka C sama dengan sama seperti tadi atau sama seperti pada konsep pengurangan vektor di R2. Oke, berarti tinggal A min B, ini ya berarti A1 min B1I ditambah gimana? Iya, A2 min B2 J, kemudian yang K dengan K A3 min B3. Oke, kita lanjutkan untuk contohnya. Diketahui titik-titik A 352 dan titik B 124, tentukan komponen vektor AB. Oke, kita AB, nah seperti pada pembahasan kita di depan, bahwa vektor AB kalau kita pakai vektor posisi adalah vektor B min vektor A. Nah, berarti ini A-nya yang sebelah sini ya, berarti 352. B-nya yang di depan 124. Oke, ini tinggal dikurangkan biasa sehingga kita dapatkan vektor AB
sama dengan min 2, min 3, 2. Oke. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, diketahui titik P min 1, 3, 0, kemudian titik Q-nya ini, tentukan panjang vektor PQ. Panjang ya, kita pakai panjang vektor, sehingga titik P ini kalau kita buat vektor posisi adalah P diberi notasi P kecil sama dengan 1, 2, min 2. Titik Q dengan koordinat min 1, 3, 0, vektor posisi titik Q namanya Q kecil min 1, 3, 0. Oke, berarti PQ sama dengan Q min P seperti tadi. Kita dapatkan Q-nya adalah ini dikurangi yang vektor P-nya sekian ini. Kita tinggal mengurangkan min 1, min 2, min 1, min 1 berarti min 2. 3 min 2, 1. 0 min 2 sehingga hasilnya. Sehingga kita dapatkan, nah, vektor PQ-nya sekian. Sehingga panjangnya, untuk panjang diberi notasi kayak harga mutlak, panjang vektor PQ. Nah, ini tinggal kita kuadratkan seperti ini tadi. Jadi PQ panjangnya adalah 3 satuan. Oke, perkalian vektor dengan bilangan real. Misal A sama dengan vektor A1, A2, A3 dan M bilangan real, maka kita akan mendapatkan jika C sama dengan M kali A, M itu adalah bilangan real, bisa 2, 3, 6 misalnya. Ini vektor, berarti setiap komponen vektor ini kita kalikan dengan M. Sehingga hasilnya MA1, MA2, MA3. Oke, sehingga kita lanjutkan pada contoh. Nah, diketahui vektor A 2 min 1, 6 dan vektor B 2 min 1, 4. Vektor X yang memenuhi A min 2X sama dengan 3B adalah, oke, kita lihat jawabannya ya. Nah, misalnya X-nya kita beri X1, X2, X3. A adalah vektor A ini 2 min 1, 6, kita tulis lagi. Min 2X, X-nya kita gantikan ini tadi sama dengan 3B, 3 kali. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ada ya, kita tulis tadi, kita tinggal, karena ini perkalian dengan skalar 2, maka setiap elemennya ini kita kalikan dengan 2. Nah, jadinya kayak gini ya. Oke, ada 2-nya. Kemudian ini 3, masing-masing kemudian dikalikan 3 sehingga ini 6 min 3, ini 12. Oke, sehingga kita peroleh 2 min 2x1. Ini maksudnya 2x1 ya, ini ya, sama dengan 6. Nah, berarti ini pindah min 2x1 kini pindah ruas jadi 4, x1-nya sama dengan min 2. Kemudian yang ini min 1 min 2x2 sama dengan min 3, sehingga kita peroleh x2-nya itu. Kemudian x3. Nah, sehingga kita peroleh vektor x-nya adalah ini. Oke, ini adalah persamaannya. Berikutnya, contoh berikutnya adalah diketahui vektor P min 1, 2, 3 dan vektor Q adalah min 2, 3, min 2 dan vektor R adalah 3, 4, 2. Hitunglah panjang vektor P, Q, dan R. Panjang vektor P tambah Q, P min Q, 2P plus R, Q min 3R, dan vektor P ditambah Q ditambah R. Oke, kita bahas satu persatu. Yang A adalah panjang vektor P. Oke ya, vektor P-nya ini berarti panjangnya tinggal kita kuadratkan. Min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Oke, hasilnya ini ya. Kemudian vektor Q-nya ini kita kuadratkan komponennya masing-masing. Min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Sehingga hasilnya 4 tambah 9 tambah 4. Oke. Kemudian panjang vektor R adalah ini tinggal dikuadratkan, hasilnya sekian. Kemudian kalau panjang vektor P plus Q, kita cari dulu P plus Q-nya. Oke ya, kita cari dulu
penjumlahan dua vektor ini ketemu vektornya ini, berarti panjangnya tinggal kita kuadratkan yang ini, min 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 1 kuadrat, hasilnya ini ya. Oke, sehingga kalau P min Q hasilnya ini. Min ya sama ya ini, setelah kita kurangi baru kita cari panjangnya. Oke, paham ya? Berikutnya 3P min R. Nah, ini ada 2 berarti skalar, 2 kali ini dulu kita kalikan dulu, selesai, tinggal kita tambahkan ini. Sehingga kita peroleh vektor ini, baru kita cari panjangnya. Sehingga 1 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Oke, hasilnya ini. Nah, kemudian yang Q min 3R sama. Ini 3R sekian ini, kita proses dulu, baru kita cari panjangnya. Demikian juga yang terakhir P plus Q plus R. Nah. Demikian untuk pembahasan vektor di R3 pada pertemuan ini. Saya akhiri sekian. Selamat belajar dan tetap semangat. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.